Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku level 1 sampai level 6 SD TK Al Abidin. Apa kabar kalian semua? Usmiyah doakan semoga kalian semua beserta keluarga di rumah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Ketemu lagi ya dengan Usmiyah. Hari ini Usmiyah akan berkisah. Siapa yang mau mendengarkan kisah dari Usmiyah? Yang mau mendengarkan kisah dari Usmiyah, pastikan kalian sudah mandi dulu, sudah wangi, sudah seger, baru mendengarkan cerita dari Ustazah Mia. Oke, kalau kalian sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW pekan kemarin dari Ustazah Anur, kali ini Usmiyah akan menceritakan kisah dari orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Siapa ya? Oke, Usmiyah kasih tahu. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW semasa hidupnya adalah beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah pernah mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq? Ya, semuanya sudah pernah mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq ya, yaitu salah satu khalifah yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Oke, siapa yang sudah kenal dan sudah tahu siapa sih Abu Bakar As-Siddiq ini? Dulunya sebelum masuk ke agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini kita sebut Abu Bakar dulu ya. Abu Bakar ini adalah seorang pedagang. Jadi beliau itu berdagang sampai ke negara-negara yang jauh. Nah, kok bisa? Bagaimana ceritanya Abu Bakar masuk Islam, Us? Nah, ini Usmiyah akan menceritakan bagaimana kisah Abu Bakar masuk Islam dulu. Ketika itu Abu Bakar berdagang ke negeri Syam. Siapa yang tahu Syam itu sekarang jadi negara apa sih, Us? Kok sering mendengar ya, dari dulu itu sering mendengar kata negeri Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu negeri apa sih sekarang? Nah, kalau anak-anak mau tahu, negeri Syam itu sekarang lebih dikenal dengan negeri Palestina ya, negeri para rasul, yang banyak sekali rasul dilahirkan di sana. Ya. Jadi ketika itu Abu Bakar berdagang ke negeri Syam. Ketika di negeri Syam, Abu Bakar di sana menginap selama berhari-hari ya, atau bahkan sering berbulan-bulan. Ketika di sana, beliau bermimpi suatu malam ketika sedang beristirahat, beliau bermimpi. Beliau bermimpi melihat matahari dan bulan turun ke pangkuannya. Nah, kemudian oleh beliau matahari dan bulan itu tadi didekap. Kemudian setelah didekap, beliau pakaikan jubahnya ke matahari dan bulan tersebut. Setelah itu, beliau terbangun dari mimpinya. Kemudian sambil berpikir, Abu Bakar bertanya-tanya dalam hati, kira-kira apa ya arti mimpiku itu? Nah, kemudian ketika paginya Abu Bakar berusaha mencari tahu apa arti mimpinya dan bertanya kepada seorang rahib. Kepada rahib tersebut, Abu Bakar menceritakan semua mimpinya dan beliau bertanya, kira-kira apa sih arti mimpiku itu? Nah, kemudian rahib itu bertanya kepada Abu Bakar, kamu dari mana asalnya? Abu Bakar menjawab, dari Mekah. Kamu dari suku apa? Terus kemudian ditanya segala macam dan dijawab oleh Abu Bakar. Kemudian rahib itu berkata kepada Abu Bakar, nanti kamu akan menjadi orang yang terdekat dengan seseorang yang paling mulia di muka bumi ini.
orang yang menjadi utusan Allah satu-satunya, yang dengan alasan itulah Allah menciptakan seluruh semesta alam ini. Kamu kelak akan menemaninya, akan menjadi orang yang terdekat dengannya. Bahkan sekarang aku pun sudah mengimaninya. Tanda-tandanya sudah ada di kitabku. Begitu kata rahib itu. Bahkan rahib itu bilang kalau dia juga sudah beriman kepada utusan Allah tersebut. Kemudian rahib itu memberikan ciri-ciri kepada Abu Bakar. Ciri-ciri utusan Allah itu begini. Nah, kemudian Abu Bakar ketika kembali ke Mekah, dia berusaha mencari siapa orang yang dimaksud rahib tersebut dan ciri-ciri yang diberikan. Dia berusaha mencari, kira-kira siapa ya? Nah, kemudian akhirnya Abu Bakar menemukan siapa orang yang dimaksud oleh rahib tersebut, bahwa dia adalah utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia, yang akan menjadi panutan di seluruh alam semesta. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari saat itu Abu Bakar sudah mendekati Rasulullah dan selalu mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Tapi pada saat itu Abu Bakar belum juga masuk Islam. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk masuk Islam. Kenapa kamu tidak masuk Islam, Abu Bakar? Kata Rasulullah. Abu Bakar menjawab, aku mau masuk Islam ya Rasul, tapi seorang Rasul harus punya mukjizat lebih dulu yang dilihatkan kepada kita. Begitu jawab Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menjawab, apa kamu kurang buktinya? Ya, kemarin sudah diceritakan oleh rahib di negeri Syam itu. Apakah bukti itu tidak cukup bagimu? Begitu kata Rasulullah. Abu Bakar langsung terkejut. Loh, kok Rasulullah tahu kalau aku pernah dikasih tahu rahib begini. Nah, akhirnya pada saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq langsung menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari saat itulah Abu Bakar menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, melindungi Rasulullah, memuliakan Rasulullah, selalu menjaga Rasulullah. Bahkan ketika itu Rasul pernah berkata, seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Begitu kata Rasulullah, saking dekatnya beliau, saking sayangnya beliau kepada Abu Bakar. Terus kenapa sih Abu Bakar itu disebut As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Ya, As-Siddiq itu artinya yang membenarkan. Membenarkan apa? Nah, ini ceritanya, kisahnya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Nah, itu waktunya dari Isya sampai sebelum subuh, dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Setelah kejadian itu, Rasulullah menceritakan apa yang beliau alami ke semua orang yang ditemuinya. Setiap orang yang lewat, yang bertanya kepada Rasulullah, beliau ceritakan bahwa tadi malam beliau diperjalankan Allah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan juga naik ke langit. Tentu saja semua orang menertawakan Rasulullah. Bagaimana tidak? Kalau dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan menggunakan kuda yang tercepat pun, sampai sana akan memakan waktu berapa? 40 hari.
Jadi semua orang merasa tidak percaya, mana mungkin dengan naik apa, dengan kendaraan apa bisa secepat itu, bahkan sampai naik ke langit juga. Semua orang menganggap Rasulullah itu menghayal. Nah, kemudian ketika semua orang menertawakan Rasulullah, lewatlah Abu Bakar. Abu Bakar itu juga merupakan orang terpandang di sukunya. Jadi semua orang menghormati dia. Ketika itu orang-orang dari Quraisy, suku-suku di Arab itu bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu percaya enggak seandainya itu apa yang dikatakan Muhammad? Abu Bakar berkata, memangnya apa yang dikatakan oleh Muhammad? Itu dia katanya habis isya sampai subuh tadi diperjalankan Allah dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, terus kemudian naik ke langit juga. Mana mungkin, dia itu cuma menghayal gitu. Terus apakah yang dikatakan Abu Bakar, anak-anak? Beliau berkata, kalau memang Rasulullah berkata seperti itu, memang seperti itulah keadaannya. Aku percaya. Nah, aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itulah dia kemudian disebut dengan menggunakan asidik. Asidik itu artinya yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan pernyataan Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang bagi orang-orang di zaman itu sangat mustahil rasanya. Kalau sekarang mungkin dengan pesawat dan sebagainya sudah cepat ya. Kalau sekarang itu rasanya, kalau dulu rasanya itu tidak mungkin. Tapi Abu Bakar percaya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah berkata, kamu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang membenarkan perkataanku. Apapun yang dikatakan Rasulullah, walaupun itu terlihat tidak mungkin dan mustahil, Abu Bakar selalu percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu anak-anakku ya, kisah dari Abu Bakar yang luar biasa, satu-satunya orang yang pertama percaya ketika semua orang menertawakan Rasulullah. Masya Allah, sangat sulit itu dilakukan. Tapi karena keimanan yang sudah luar biasa, Abu Bakar, apapun yang dikatakan Rasulullah, beliau percaya. Nah, kemudian yang bisa kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq, apalagi anak-anak, yaitu kedermawanannya yang luar biasa. Dermawan kepada apa, Us? Beliau tidak segan-segan untuk menafkahkan semua hartanya dan diberikan untuk jalan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kamu sudah memberi hartamu kepada agama Allah segini. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, yang ku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika menginfakkan semua hartanya di jalan Allah, Abu Bakar tidak menyisakan apapun untuk keluarganya. Dia mempercayakan semuanya kepada Allah. Dia percaya Allah akan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia tidak khawatir sama sekali kepada keluarganya. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya anak-anak. Kadang kita berpikir, apa ada ya manusia seperti itu, yang semua sifat baik ada pada beliau. Karena di zaman sekarang ini sangat sulit sekali dicari orang-orang seperti ini. Tapi itulah adanya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia yang sangat-sangat mulia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabinya, nabi-nabi Allah. Bagaimana anak-anak setelah mendengar kisah dari Abu Bakar As-Siddiq? Semoga menjadi pengetahuan bagi kalian dan menambah keimanan kalian kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meneladani apa yang menjadi sifat-sifat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Usmia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.